Assalamualaikum ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Mustaghfirin wa ala alihi a'immatil hudatil muhtadin. Alhamdulillah, kita hadir dalam majlis maulid jannah di tempat turunnya rahmatnya Allah, di mereka para pewaris Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Idrus, Sayyidina Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Laqad tala syauqi ilaikuma, sudah lama kita merindukan untuk menghadiri, menziarahi, bermunajat kepada Allah di tempat-tempat mereka. Kita yang hadir di dalam majlis ini diundang untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diundang atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita dimuliakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kehadiran kita di dalam majlis ini merupakan dakwah, panggilan daripada mereka. Maka dengan kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, kita mohon kepada Allah agar hajat kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia ini punya permasalahan, setiap manusia ini punya persoalan duniawi, persoalan ukhrawi, persoalan pada diri sendiri, persoalan rumah tangga, persoalan di pekerjaan, persoalan di tengah kampung, persoalan bersama tetangga, persoalan bangsa, dan masih banyak persoalan-persoalan yang mana semua persoalan-persoalan ini adalah min lawazimil hayah, keharusan dalam kehidupan. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, ja'alallah hadhihi dunya darul mihna wa darul ikhtibar. Allah jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Faman talaba rahah kamila fiha faqad dhayya'a aqlah. Orang tahu dunia ini dijadikan tempat untuk cobaan dan ujian, semuanya itu mesti ada limitnya, ada enggak enaknya. Tidak ada yang namanya kenikmatan itu terus menerus atau duka itu terus menerus. Maka orang yang cari istirahat, cari kenikmatan sempurna di dunia ini, berarti dia sudah buang akalnya. Sebab dunia adalah tempat ujian, bukan tempat kamu hidup. Sebab hidup yang hakiki, yang sebenarnya adalah ketika engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW beliau sering mengatakan, mali wali dunia, kenapa saya harus kepikiran urusan duniawi? Perumpamaan saya di muka bumi ini pokoknya asal saya bisa jalankan perintahnya Allah. Kita ini ibarat musafir berangkat dari satu tempat menuju tempat lain. Ketika kecapean dia akan beristirahat, berteduh di bawah pohon, istirahat sebentar, kemudian dia lanjutkan lagi perjalanannya. Tapi yang namanya tempat al-mahattah, ya, yang tempat al-mustaqar, al-akhirah, tempat yang asli adalah akhirat. Kita masih nginden sekarang ini istilahnya. Kalau mobil kita bisa nginden, barang kita bisa nginden, sekarang akhirat pun kita masih nginden. Masih nggak tahu kita mau pilih yang mana. Apakah kamu mau minta Jannatul Firdaus? Terbuka untukmu Jannatul Firdaus.
Apakah engkau minta jannatul adn? Terbuka untukmu jannatul adn. Apakah engkau kepingin jannatun na'im? Masih ada jannatun na'im. Ataukah engkau tidak menginginkan apapun, atau mungkin engkau hanya ingin menjalankan kehidupan? Juga ada orang yang memilih naudzubillah antara jahanam atau neraka yang lainnya, neraka wail dan lain sebagainya. Terbuka pilihan tersebut. Tetapi kita yang sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah cinta kepada majlis ta'lim, cinta hadir maulid, cinta untuk berzikir kepada Allah, cinta untuk sholat, cinta untuk melakukan kebaikan. Harapan utamanya adalah agar kalau kita nginden direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah persoalan yang Allah bikin di muka bumi ini untuk dua. Satu ngangkat, yang kedua nguji iman. Yang jelas nguji iman. Nguji iman sama juga apa? Ngangkat derajat. Fungsi yang ketiga juga adalah ngampuni dosa. Inna minadz-dzunubi la yukaffiruha illal ham wal gham. Ada dosa-dosa itu yang tidak bisa diampuni kecuali oleh susah. Sumpek, mikirna utang, diampuni dosamu. Tetapi ada satu yang perlu kita ketahui, tidaklah ada satu cobaan, dua cobaan, tiga cobaan, empat cobaan, setiap persoalan yang Allah turunkan kepada kamu, melainkan di baliknya di situ Allah simpankan satu anugerah yang engkau nggak tahu. Itu yang harus kita yakini. Di situ ada satu keberkahan, yang mana keberkahan di balik itu melainkan Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa keadaan yang engkau miliki saat ini. Karena itu jangan pernah seorang mukmin ini kecil hati. Nggak boleh orang beriman kecil hati kemudian dia merasa pesimis, merasa pikirannya selalu negatif di dalam keadaan hidup di dunia ini. Nggak perlu, sebab kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya wakil-wakilnya Allah di muka bumi ini. Wakilnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada orang tua kita dan ada mereka para aulia wassalihin, orang-orang soleh. Diadakan majlis seperti ini adalah agar kita dapat ngangkat hajat kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan yang diajarkan oleh Nabi, di dalam ayat suci Al-Quran, Allah bercerita di dalam surat An-Nuh. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara. Ini ayat sebenarnya ada penyakit di situ, ada obatnya. Ayat ini obat. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika orang istighfar, maka apa yang kamu hajati, pingin anak dapat anak, pingin kerjaan, pingin harta dapat harta, pingin kesuksesan dapat kesuksesan. Dan kita sudah tahu dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang melazimi istighfar, Allah akan jadikan susahnya itu jadi hilang. Kalau dia dalam keadaan susah, galau itu hatinya, Allah akan berikan kepadanya hiburan, jalan tembusan keluar daripada kesusahannya. Amin. Min kulli dhiqin makhraja, engkau sempit di rumah, sempit di luar, sempit dalam hati, maka Allah akan jadikan untukmu keluasan. Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rizki kepadamu dari rizki yang tidak terduga-duga. Bisa rizki berupa materi, duit, bisa rizki berupa rumah, bisa rizki berupa tanah, ada rizki berupa ilmu, rizki berupa pemahaman, rizki berupa ketenangan, rizki berupa kenikmatan hidup,
rizki berupa kamu merasa nyaman, kamu tidak takut apapun, yang kamu takutkan hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika kita sudah sadar dengan hal yang demikian ini, tidak ada jalan lain kecuali kita harus melazimi yang namanya istighfar. Makanya nanti di tiap majelisnya kita Riyadhul Jannah wajib diawali istighfar sama Allah, Allah, atau ya Allah, ya Allah. Kenapa? Sebab di dalam istighfar ini terdapat obat yang sangat luar biasa. Bahkan kalau seandainya orang yang selalu melazimi istighfar, Allah jadikan hatinya itu tenang, pikirannya selalu positif, tidak ada goncangan, jiwanya itu akan jadi jiwa yang sangat stabil. Dan karena itu ketika orang semakin banyak dengan istighfarnya kepada Allah, semakin dia naik derajatnya di sisi Allah, semakin dia mendapatkan mahbubiyah. Sebab ketika orang mau mendekat kepada Allah, kemudian dia dihambat oleh urusan rizki, dihambat oleh urusan galau, susah, sumpek, persoalan ini, persoalan itu, nggak bisa naik. Maka Allah melihat ini hamba ini selalu beriman kepadaku, ini hamba ini selalu tawakal kepadaku, minta ampun kepadaku, terus dia berusaha untuk jadi orang baik, maka aku akan hilangkan ini semuanya. Dan ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua persoalannya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita jadi anak muda. Anak muda ini kalau dia lebih banyak waktu taatnya daripada waktu maksiatnya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam haditsul qudsi mengatakan kepada anak muda yang rela ninggalkan dosa, ninggalkan hura-hura semata-mata untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, ayyuhat syab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi ka ba'dhi malaikati. Hei kamu anak muda yang dikuasai oleh kesenangan, yang lagi asyik-asyiknya, yang lagi hura-huranya, yang lagi nikmat-nikmatnya, engkau masih merasa hidupmu adalah panjang, lagi kuat-kuatnya, tapi kamu salurkan kesenanganmu, kenikmatanmu, yang engkau inginkan adalah yang lebih tinggi, yang lebih bagus, yaitu engkau lawan hawa nafsumu dengan engkau dekatkan dirimu kepadaku, engkau tinggalkan kesenanganku semata-mata karena aku, kata Allah. Engkau pangkatnya di hadapanku seperti salah satu malaikatku. Anta indi ka ba'dhi malaikati. Riwayat lain mengatakan, unduru hadza abdi taraka syahwatahu min ajli ala fa innahu afdalu min malaikati. Bahkan dikatakan, lihatlah wahai malaikatku, ini para hambaku, dia tinggalkan hawa nafsunya, dia tinggalkan kesenangannya semata-mata karena aku, maka sesungguhnya kedudukan dia lebih tinggi, lebih utama daripada para malaikat. Karena itulah dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah cara penghubung antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, agar engkau tidak selalu merasakan kesusahan, tidak merasa selalu terbebani dengan urusan kehidupan. Sebab banyak orang yang sudah KO dengan urusan kehidupan ini, biar kaya kadang nggak jamin, bisa jadi meskipun dia kaya akhirnya mati bunuh diri, nggak kuat akhirnya dia cekik diri, dan seterusnya seperti itu. Dunia makin hari makin kejam, makin orang yang tersisih, dia makin akan digilas oleh zaman, digilas oleh keadaan. Bukan persiapan karena kerjaan atau duit, tapi persiapkan dirimu dengan hubungan dengan Allah, aman dunia akhirat. Karena itulah banyak kalangan dahulu, ada satu orang berapa waktu yang lalu di salah satu kota, seorang imam masjid, kelihatan ada satu orang perempuan. Perempuan ini hanya datang ke masjid waktu Jumatan, minta-minta. Daerah itu terkenal orangnya banyak duit, tapi ini perempuan minta-minta. Akhirnya lama-lama orang-orang bilang, loh ini kok jadi kebiasaan minta-minta duit, akhirnya dia nggak dapat duit. Perempuan ini datang ke imamnya, saya ini biasanya ngemis di sini bukan untuk saya, di belakang saya ini janda, punya anak 5.
punya anak 5 nggak ada yang ngerawat, jadi terpaksa mau saya cari kerjaan nggak ada yang terima, mau saya cari nggak ada. Apa kira-kira saya ini supaya bisa menghidupi diri saya tidak ada jalan lain kecuali ngemis. Kata imamnya, ngapain kamu saya kasih duit? Tambah ngamuk dia. Loh, masa Anda nggak mau sedekah dengan saya? Enggak. Kalau saya sedekah kepada kamu sekarang, besok sedekah lagi. Kamu terus begini. Tapi kamu saya kasih satu, yang kamu akan terbebas dari ini semuanya. Kenapa engkau nggak minta sama Allah? Kenapa engkau nggak mohon kepada Allah supaya kamu dikasih rezeki oleh Allah? Bingung dia. Saya sudah ibadah, ngaji sudah, sholat sudah, ini sudah, tapi kok tetap belakrak kayak gini, kan gitu. Nggak terangkat-angkat. Kenapa? Dia bilang, ini saya kasih, ini jalani, perbanyak istighfar kepada Allah. Dibawakan ayatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midra. Pingin hujan Allah kasih hujan, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kepingin harta dikasih harta, kepingin anak dikasih anak. Dan bacalah la haula wala quwata illa billah, obat 99 penyakit. Paling ringannya adalah rasa sumpek. Akhirnya dijalani. Tolong kamu baca istighfar ini, engkau dan anak-anakmu yang masih kecil itu, intejak istighfar. Jalani, seret. Minggu berikutnya tidak jadi minta-minta, nggak ada perempuan ini. 2 minggu lagi nggak ketemu lagi. Tanya, diselidiki sama Pak Imam ini tadi, mana perempuan ini yang biasa ini? Nggak tahu, dicek, dibilang ada satu yang nyewakan rumah. Mana ini perempuan yang biasa di sini? Iya, dia sudah kedatangan keluarganya dari jauh. Ternyata keluarganya ini orang sugih, orang kaya raya di kota Riyadh katanya dia. Mungkin dia sekarang sudah diangkut ke kotanya sana. La ilaha illallah. Kemudian dia bilang, perempuan ini sebelum berangkat ke tempat saya ninggali nomor telepon untuk sampean, wahai Pak Imam. Imamnya ditinggalin nomor telepon. Terus mari gitu dia telepon. Ketika sampai rumah dia telepon, yang jawab suaminya. Ajib, gimana ini ceritanya? Ya, ini ceritanya, saya sekarang adalah suaminya. Saya adalah Fulan bin Fulan, ternyata dia itu direktur besar di salah satu perusahaan minyak gitu. Tak tahu Aramco tak Aramki, tak paham saya. Pokoknya sudah wis, jangan khawatir, mungkin dia perusahaannya itu kaya sekali, mega gitu. Dia bilang, ini adalah kerabat saya, kami sudah lama melupakan dia. Saya ini belum menikah, kok tiba-tiba pada suatu malam saya capek pulang dari kerja, ketika saya tertidur ada satu orang datang bangunin saya, dalam mimpi itu mengatakan, kamu selamatkan Fulan bin Fulanah, Fulanah binti Fulan. Kalau kamu selamatkan perempuan ini, kamu cukupi kehidupannya, Allah akan berikan kepadamu pahala yang gede. Dia anggap mimpi biasa, ya sudah, bangun. Besoknya mimpi lagi, tapi kali ini orang yang datang itu sambil bawa kayak alat begitu untuk mukul dia. Lakukan yang saya suruh. Pagi-pagi dia bangun, dia tanya sama ibunya, Bu, tadi malam saya mimpi ini. Ibunya itu yang tua nangis, ya Allah, itu nak, itu janda suaminya Fulannya ini dulu kerabat kita, tapi kita sudah lama melupakan dia. Akhirnya ditanya, dicek, didapati rumahnya kecil dengan anak yang begitu banyak, yang mana mereka sulit untuk makan. Si ibu melihat, nah ini masih agak muda ini, kalau misalkan kamu mau nolong, mungkin engkau mau nikahi, ya bagus, ditunjukkan, tertarik ini anak muda ini. Dan dilihat perempuan ini akhlaknya juga baik. Ini ceritanya panjang tapi saya singkat, ini waktunya agak
mepet ya waktunya. Akhirnya Al-Kisah dinikahi perempuan ini, diangkut ya. Kata suaminya ini, dia bilang, istri saya ini selalu cerita tentang imam masjid yang mana dia dientas oleh Allah dari kemiskinan ini berkat dia rajin, tidak berhenti-berhenti baca istighfar dan la haula wala quwata illa billah. Artinya gini, ente baca nggak pakai hitungan, jangan tanya, jalani terus sampai selesai masalahmu. Masalah penjara, masalah utang, masalah diganyang suami, masalah lamaran ditolak, iya kan? Diganyang istri, iya kan? Masalah apapun, ya ini termasuk masalah diganyang istri ini. Bahkan ada satu orang, ini sungguh ya, ini dia bilang, saya ini kadang kalau lagi repot dengan istri saya, lagi bicara nanti beda pendapat, istri saya itu biasanya ngamuk, katanya si fulan ini tadi. Jadi ini salah satu kisah di salah satu di daerah Qasim di Saudi sana, di Arab Saudi. Jadi ketika kalau saya sudah ngomong, kalau saya sudah tengkar sama istri nggak kuat, akhirnya saya keluar biar istrinya ngamuk. Dia masuk di dalam mobil, mulai dia ingat, wah mungkin karena dosa saya ini, istighfar kepada Allah. Dia baca 100, 200, 300, 400 sampai 1000. 10 menit astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Subhanallah, Allah kasih hati saya ini tenang. Saya masuk ke rumah, wajah istri saya sudah berubah. Saya masuk, hatinya dia juga dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan itu saja, malah saya dibikinkan makanan, saya dibikin, pokoknya aneh, saya tidak pernah lihat seperti ini. Ketika dicek dari mana? Dari istighfarnya ini tadi. Ada lagi ya yang dia mengatakan, saya ini kalau berdoa kepada Allah sampai malu. Loh kenapa? Sebab setiap hajat dikabulkan sama Allah. Kenapa? Sejak saya mendengarkan pengajian yang mengatakan bacalah istighfar yang banyak. Jadi saya nggak punya banyak pikiran, nggak punya mikir A, B, C, D, nggak bingung WhatsApp, nggak bingung bikin status. Wong saya kira susah bikin apa? Status diganyang, ribut. Apa sih ribeti apa? Kita ribut duit. Mau nggak mau kalau belum ditakdirkan nggak bisa. Meskipun kamu keliling 2 bulan, 3 bulan, tidak bisa. Dan kalaupun kamu dapat, kalau itu uang tidak diberkahi, tidak jadi barokah, percuma. Artinya apa? Kalau engkau terputus dari istighfar, engkau terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berbahaya ya ikhwan, istighfar kepada Allah. Kita lagi nih kesusahan nih, ya inti lagi kesusahan lagi apa? Kumpulin 2-3 orang, ayo kita istighfar bareng. Jangan 100, lebihin 200, 300. Inti lihat nanti perubahan itu dikasih perubahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara. Ya. Oh, ada orang itu saking kepingin punya anak sampai mau bikin program bayi tabung. Itu sampai dia sudah keliling ke luar negeri, 1 rumah habis supaya hamil, tidak hamil. Dengar dari radio bab istighfar, dijalani istighfarnya. Tidak sampai 6 bulan istrinya ini yang asalnya dikatakan sulit, nggak mungkin, mustahil kalau hamil, itu diganti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dirombak semuanya jadi hamil, lahir lancar. Masih kurang anak, tambah lagi istighfarnya, dapat lagi 2, 3.
Waktu sing wis kepapat diwara wis mas leren. Ya. Tapi sebenarnya kalau dia bukan hanya lancar dapat anak saja, justru diganti oleh Allah rumah yang sudah dikorbanin untuk berobat dan lain sebagainya sampai dia masih belum dapat anak saat itu, diganti sama Allah. Allah lancarkan usaha suaminya sampai dapat 2 rumah lagi. Allah Karim, Allah Rahman, Allah Rahim. Ya, jangan takut, ojo sampai kepikiran apa-apa, dibanyaki istighfarnya kepada Allah. Sulit waktu jalani, sulit, tapi yang banyak, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga berkat Al-Habibain Habib Muhammad bin Idrus, Habib Muhammad bin Ahmad Mudhar, Habib Hasan, Allah yassir semua, Allah mudahkan semua hajat-hajat kita. Allah jadikan semua hajat antum dikabulkan oleh Allah. Yang sakit diangkat penyakitnya, yang susah diangkat susahnya, keluarganya yang telah wafat diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan hidup kita ini senang, nikmat dunia akhirat, dan panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga senantiasa kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nafidna Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Haddad. Al-Fatihah.